Jadi persoalan kedua, Netanyo kita stop ini tentang pelajaran sifat-sifat Allah, dan nyo penting sih karena berhubungan dengan tauhid, maka Netanyo akan kita pelajari tentang akidah-akidah yang berlainan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulang tiga tu, Iskandar Muda berpesan dalam fatwanya yang termaktub dalam kitab Qanun Muqta Alam, jangan sekali-kali mengikuti akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Khawarij, beliau seperti Syiah dan seperti Mu'tazilah dan 72 golongan lainnya. Dan kitanya hanya tak bahas 72 golongan lain, tapi kitanya tak bahas bahkan alasan Iskandar Muda melarang kitanya cok akidah lain, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga beliau berkata, jangan ikut Khawarij, jangan ikut Syiah, jangan ikut Mu'tazilah. Jadi malam ini kita akan belajar alasan mengapa Raja Iskandar Muda dan seluruh ulama-ulama Aceh bak masanya resmi memberi fatwa, resmi memberi hukum bahwa Syiah, Khawarij, Mu'tazilah sudah di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, bak pertemuan kita nyoba yang lalu kita sudah membahas tentang Khawarij. Ya. Tapi yang lo jelaskan bak pertemuan lalu yang kurang lengkap. Lo jelaskan insya-Allah punya nawate itu lo habis kita bahas yang Syiah akan lo bahas apa yang menjadi masalah kita dengan Khawarij sehingga Khawarij dilarang di Aceh oleh Iskandar Muda. Tapi insya-Allah punya nawate akan lo petruk masalahnya. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang Syiah. Apa alasan Iskandar Muda, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, semuanya ulama-ulama Aceh termasuk pengarang kitab Safinatul Hukam, yaitu Syekh At-Tarussani, semuanya sepakat raja dan ulama bahwa tidak boleh ikut Syiah. Saya beri gambaran sedikit. Apa yang menjadi pertentangan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah? Salah satunya, Syiah sangat meyakini adanya rukun Islam yang keenam. Rukun iman, rukun iman, ya, ada satu rukun iman pada Syiah yang tidak ada pada kita. Menyangkutnya rukun iman kitanya percaya pada Allah, pada Rasul, pada Nabi, kitab suci, semuanya kitab. Ya, kawan? Ya, hari kiamat. Tapi pada Syiah mereka menambahkan satu rukun imannya, yaitu percaya wajib pada imam. Artinya siapapun menjadi imam di kalangan Syiah wajib dipatuhi, wajib diimani dan mempercayai imam itu sama kedudukannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyo salah. Maka wajar Iskandar Muda memberi fatwa kalau begitu Syiah sesat. Bukan sesat bukan bibi. Kalau bukan saya yang bilang sesat, tapi langsung dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam. Undang-undangnya nanti Qanun Al-Asy atau Qanun Muqta Alam. Undang-Undang Indonesia orangnya kan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Kerajaan Aceh dulu juga punya undang-undang dasar namanya Undang-Undang Qanun Al-Asy. Semuanya raja, ulama wajib patuhi Qanun Al-Asy. Siapapun tak mematuhi itu, maka dia akan dihukum. Qanun Al-Asy, Quran, hadis, ijma', qiyas. 4. Jadi insya-Allah akan ada bahas itu kan. Nah, kesempatan dasar mula hadirnya Qanun Al-Asy itu. Nah, Syiah itu meyakini bahwa mereka sampai hari kiamat ada imam. Betul, contoh. Di kitanya betul, di kampungnya, dan kan Syiah betul. Contoh,
Kita semua wajib mengangkat imam. Maka siapapun wajib sudah mengangkat imam itu, kita wajib meyakininya dan meyakini bahwa imam itu tidak berdosa dan kedudukannya maksum atau suci sama seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bahaya. Berarti nala murid yang mulia selain Nabi Muhammad. Munyo katanya otak jawab Nabi lain, mungkin mangak lesu jawaban ni. Tengku Nabi Muhammad, Nabi yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Mungkin kita jawab Nabi-Nabi lain. Tak mau akal bisu. Tapi kalau kita jawab bukan Nabi yang mulia, orang biasa, dan itu dari Syiah, kita samakan dia dengan Rasulullah, hanya bahaya. Dan tak bisa kita pungkiri bahwa di Aceh ini sudah ada Syiah. Jadi baik tanggap bahwa katanya duk keaman-aman ni hana purungku khawarit nantang ubur, hana lelau. Hana purungku Syiah nantang ubur dalam lelau. Pokoknya ijak aju katanya menaju takut. Kau ni? Kita bisa melihat beberapa kasus Syiah yang ditemukan oleh Laskar Aswaja di beberapa bulan yang lalu, tepatnya di daerah Ulele kan, karena merupakan orang Syiah ni. Karena tu kula alam kula man. Tapi begitu kula bulan, karena tu kula. Maka ini harus kita ajarkan ke anak-anak dan ke saudara atau sanak famili kita agar tidak tersesat dengan ajaran Syiah. Itu satu. Yang kedua, mengapa Iskandar Muda melarang kita untuk mengikut Syiah? Karena Syiah meyakini bahwa sebenarnya Abu Bakar, Utsman dan Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang sudah kafir. Yang tahu yang berani ikut Abu Bakar kafir, tahu yang berani ikut Umar kafir, tahu yang berani ikut Utsman kafir. Gedanya Allah sunnah anak benar. Tapi kalau Syiah meyakini Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Dua. Yang ketiga, mereka meyakini bahwa Al-Quran yang kita pakai selamanya, ini kan Quran orang Syiah itu Quran dari Ali bin Abi Thalib. Nyolong jelaskan sejarah betul. Jadi ketika Rasulullah wafat, maka Al-Quran bak masa Nabi itu masih dalam di atas batu, di atas pelepah kurma. Quran kalau menal lagi kita nyokal nauronyo hanal. Masa Nabi kalau menal. Lulang tu bak masa Rasulullah, di masa Nabi Muhammad, Quran mantau di atas pelepah kurmanya. Dan sahabat Nabi ketika ingin baca Quran, dia ambil batu, dia baca. Dia taruh, dia ambil lagi batu, dia baca. Maka Al-Quran di masa Rasulullah adalah Al-Quran berbentuk batu di atas kulit unta, di atas pelepah kurma. Tak ada lagi Rasulullah, maka Al-Quran mulai dibukukan. Yang Nabi mantau Rasulullah, yang sahabat duk dekat Nabi mendung. Kata Nabi, "Uktubu anni syai'un minal Quran." Tulislah daripadaku sesuatu dari Quran. Kalau aku ucapkan Quran, tulis. Maka tulis. Hasil tulisan itu dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Sehingga menjadilah mushaf. Menjadi mushaf. Tapi terbaik mushaf benar. Yang mushaf awal yang terbaik. Nanti kalau buku yang terbaik. Yang kini mushaf awal yang benar terbaik. Kita dapat jamaah benar terbaik apa ya? Maka setelah Abu Bakar dan Umar tak ada lagi wafat, dilanjutkan oleh Utsman. Anda menjelaskan secara panjang, Ali juga punya Al-Quran. Kalau Quran versi Utsman bin Affan, Quran susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa. Itu
Quran versi Utsman bin Affan. Kalau versi Ali bin Abi Thalib, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Yusuf, surat An-Nisa, baru Al-Maidah. Nah, ini yang dipakai oleh orang Syiah. Padahal waktu itu Utsman memberi fatwa seluruh Al-Quran selain bukan daripadaku bakar. Nah, itu oleh Umar Utsman bin Affan. Bakar. Termasuk Quran Ali disembunyikan. Tidak boleh dipublikasi karena sudah ada fatwa Utsman bin Affan. Nah, Al-Quran ini dipakai oleh Syiah. Dan mereka meyakini bahwa sebenarnya Quran itu diturunkan kepada Ali, bukan kepada Rasulullah. Hanya kata salah. Kata masa yang itu. Dikitanya dari Ubud, Uronyo, dia dah dengar bahawa Rasulullahnya adalah penerima wahyu Al-Quran. Tapi orang Syiah, orang Syiah juga bahawa Quran itu sesungguhnya kepada Ali, bukan kepada Rasul. Ini kesesatan Syiah yang nomor 4, di luar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, bahawa Syiah meyakini bahawa Siti Aisyah, ya, kemudian Zubair bin Awam itu termasuk sahabat Nabi yang kafir. Aisyah kafir. Mereka berani mengatakan Aisyah kafir, Abu Bakar kafir, Utsman kafir, Umar kafir, semuanya kafir. Nah, dan yang pastinya bahwa mereka tidak mempercayai adanya kias. Nafhum kias ya? Kias. Kiasnya adalah dasar hukum keempat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirangkumkan oleh seluruh Raja Aceh dan beserta ulama. Menurut kita di masa kerajaan Aceh dulu, semua hukum, ekonomi, politik, sosial harus wajib kembali ke Al-Quran. Itu fatwa seluruh ulama-ulama Aceh, kerajaan Aceh. Mulai dari masa Samudra Pasai oleh Sultan Malikus Soleh sampai kepada ya, Bandar Aceh ataupun ya, Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Iskandar Muda. Setuju? Segala hal tentang ekonomi, sosial, politik wajib kembali ke Al-Quran. Tidak ada Al-Quran, maka pakai hadis. Kahana bayi tabung dalam Quran kahana, ganja dalam Quran kan hana, maka pakai hadis. Pakai hadis. Itu semua fatwa ulama Aceh dan seluruh Raja Aceh. Andai hadis tak disebutkan, maka berlakulah ijma'. Nah, ijma' ini yang dia pakai oleh Syiah. Padahal ijma' ini perlu. Dan sebahagian Wahabi Salafi tidak juga mempercayai ijma' keseluruhan ulama. Mereka ada ijma' sendiri. Kamu jadi kadang-kadang gedanya dia dah kalon lah YouTube. Mereka melontarkan kalimat, kamu mau pilih siapa? Ulama, Quran atau hadis? Kamu itu seolah-olah dia berkata, ulama itu manusia biasa. Yang harus kita pilih Quran dan hadis. Dia tak tahu bahawa sebenarnya Al-Quran itu, ini lagi kejadian tuan semebut malam Sabtu, naurun tanya, bukankah dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 itu, Islam sudah sempurna? Ya, al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah kusempurnakan kepadamu agama Islam, menan bahasa gedenya. Berarti Islam sudah sempurna. Tiba-tiba ada orang Khawarij bertanya, kenapa ditambah-tambah? Sedangkan orang sekarang enaknya ditambah-tambah terus. Padahal semua agama agama Islam sudah sempurna. Jadi macam ceritanya masuk rampu yang haji tambah-tambah. Kanduri enggak boleh. Kemudian bilang hanjut, Maulid Nabi hanjut, Isra Mi'raj hanjut, Somadiyah hanjut, Tahlil hanjut, Petujuh hanjut, Mandum hanjut. Kenapa? Karena
agama Islam sudah sempurna? Saya jawab begini. Kalau seandainya begitu cara menafsirkan Quran, maka sungguh Quran itu akan menjadi azab bagi kita. Dan menjelaskan, tidak semua orang hafid Quran masuk surga. Ya, bahkan Puan Bibi begah mana? Karena lu baca hadis. Di suatu hari nanti kata Rasulullah, muncul suatu kaum itu masih muda, yaqra'unal Quran, la yujawizu hanajirahum. Di suatu saat ketika aku tiada, muncullah suatu umat. Umat itu selalu baca Quran, yaqra'unal Quran, la yujawizu hanajirahum. Hanya sebatas ketenggorokannya saja. Yamruquddin kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Agama mereka, iman mereka itu keluar seperti mana anak panah keluar dari busurnya. Mencoba bahasa kedanya, imannya sudah kafir, sudah syirik, mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis Rasulullah, riwayat Sahih Bukhari. Nabi seolah-olah ingin berkata, di suatu saat nanti orang berlomba-lomba hafal Quran, orang berlomba-lomba menyuarakan Quran dengan suara yang bagus. Tapi kata Nabi, la yujawizu hanajirahum. Tapi Quran hanya sebatas ketenggorokannya saja. Tak sampai ke dadanya. Yang Nabi mau itu umatnya baca Quran sampai ke dadanya, sampai ke hatinya. Bukan sampai ke tenggorokan. Tak, belum jawab pertanyaan Khawarij. Andai agama Islam telah sempurna, maka Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang telah menyeleweng dari agama Islam. Kenapa? Salat tarawih jamaah 20 rakaat tidak disuruh oleh Quran, tidak disuruh oleh hadis. Tapi fatwa Umar. Satu, ide mengumpulkan Quran. Ide mengumpulkan Quran menjadi satu, itu tidak pernah disuruh oleh Al-Quran, tidak pernah disuruh oleh Rasulullah. Tapi itu adalah hasil ijma' dari Umar bin Khattab. Jadi, dari Pak Syok, kamu benar kan? Jadi kita harus punya pandangan Quran itu baik sampai hari kiamat. Tapi orang yang menghafal Quran belum tentu baik sampai hari kiamat. Sunnah hargonya hafal Quran kan? Sunnah hargonya. Ini sunnah hargonya kan? Nah. Sunnah hargonya yang pancur orang Aceh kan? Gara-gara haji hancur orangnya. Ulama masyarakat hancur. Gara-gara haji kan? Sunnah hargonya hafal Quran, ngaji di Madinah lah. Jadi, kita kena pegah bahawa Quran sampai hari kiamat tetap akan baik, tetap akan betul, tetap akan benar selama-lamanya. Tapi belum tentu orang hafal Quran itu sama seperti Quran. Nah, ini kita hati-hati. Ini adalah cara pandang Khawarij. Kita sudah bahas malam kemarin tentang Khawarij. Kak, kembali Pak Syiah. Punya mana tengku-tengku sekalian? Ya? Gimana? Ya. Jadi, ini karena live belum belah bahasa manusia apa juga. Jadi orang tua dan ayah punya anak live yang berarti bahasa Aceh mandu. Karena orang ikut cek kajian tadi. Jadi ada orang bertanya bahwa sahabat Nabi ketika memberi fatwa, memberi jawaban, memberi hukum, apakah itu termasuk ijma'? Ijma' itu dah bahasa lainnya ijtihad. Hasil ijtihad hukum siapapun itu. Sahabat Nabi apa termasuk ijma'? Ya, termasuk. Contoh. Belum jelaskan dengan satu hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Quranul Azim bab Muqaddimah. Di suatu hari, Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah menuju Yaman. Mu'az, tolong pergi ke Yaman, ajarkan ilmu agama Islam sebentar, karena di Yaman orang sudah mulai masuk Islam. Berangkat. Tapi sebelum itu aku ingin bertanya Mu'az. Apa itu ya Rasulullah? Nabi bertanya, andai nanti
Ketika di Yaman orang bertanya kepadamu tentang hukum Islam, engkau akan jawab bagaimana, Mu'adz? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, bi kitabillah. Aku akan menjawab dengan Al-Quran. Dan Nabi tahu bahwa tidak semua hukum disebut dalam Al-Quran. Maka Nabi melontarkan pertanyaan kedua. Apa kata Nabi? Fa'ilam tajid bi kitabillah ya Mu'adz. Kalau nanti kau menemukan Quran lalu kau tak menemukan hukumnya, bagaimana Mu'adz? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, fa bi sunnati Rasulillah. Aku akan lari kepada sunnah Nabiku, sunnah Rasulullah. Nabi melontarkan pertanyaan ketiga. Dan Nabi tahu bahwa hukum akan terus mengembang sampai hari kiamat. Dan tidak disebut di dalam sunnah dan Al-Quran. Nabi bertanya, fa'illam tajid bi sunnati Rasulillah ya Mu'adz. Kalau kau tak temukan dalam sunnah Nabi bagaimana? Hanya jawaban Mu'adz. Jawaban Mu'adz inilah yang menjawab pertanyaan dari Tengku Raja beliau. Beliau menjawab, ajtahidu ra'yi. Aku akan berijtihad dengan akalku, wahai Rasulullah. Ijtihad itulah yang disebut nanti dengan ijma'. Maka Nabi mengizinkan. Nabi hanya buka, hajur, bid'ah, syirik, Nabi mengizinkan berijtihad, maka Nabi berdoa, menepuk dada Mu'adz. Alhamdulillahillazi wafaqa Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang utusan dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz berangkat. Nah, inilah nanti ijma' namanya. Maka Al-Quran yang kita nyokalan huroyo, ijma' itu bukan dari Quran. Bukan dari hadis. Quran yang dikumpulkan di saboh ya. Bukan Quran ini memang langsung ke Nabi Muhammad. Ya, sembahyang tarawih 20 rakaat. Jamaah dalam masjid. Itu bukan dari Quran dan hadis. Tapi berasal dari ijtihad Umar bin Khattab. Yang mana? Ya. Dalam ayat dan dalam hadis. Ijtihad diiyakan dengan yang ada dalam dan ada pula hadis. Yang sahabat yang diiyakan. Ya. Jadi saboh sisi hukum yang dikeluarkan oleh sahabat disebut ijtihad. Saboh sisi apapun yang dikeluarkan hukum dari sahabat dalam ilmu hadis disebut hadis mauquf. Nyokuhnya beda bedanya dengan para sahabat. Sahabat bukan nabi, sahabat bukan rasul, tapi sahabat juga ulama. Tapi sahabat juga punya kapasitas memberikan ijtihad dan juga sahabat juga punya kapasitas untuk memberikan ijma'. Samanya beliau dengan kita, ulama-ulama kita, di ijma'nya sama. Maksudnya perizinan Rasulullah untuk berijtihad boleh. Ijma' boleh. Bedanya sahabat itu dalam hadis, seluruh perkataannya disebut hadis mauquf. Kemudian, apa itu hadis mauquf? Ma udhifa ila sahabi min qaulin au fi'lin au taqririn. Apa yang diucapkan oleh sahabat, apa yang didiami sahabat, anak pegawai anak sahabat, diam dong. Nyanyi ke dalil kan. Digitanya hanya. Digitanya orang pegawai ni aku, tapi tahu hukum ni baru pegawainya, baru je ke dalil. Sahabat dia berbicara dalil, dia berbuat dalil. Umar bin Khattab anaknya itu selalu dipukul kalau tak mau ibadah. Itu dari dalil. Kemudian dan diamnya sahabat juga ada dalil. Tapi ijma' ijtihad juga ada pada sahabat. Menyohana menan hai tebit hadis ajtahidu ra'yi yang pegah oleh Mu'adz bin Jabal. Kalau apa? Berarti kembali bab tempat kita benar bahawa Syiah itu tidak mempercayai ijtihad, tidak mempercayai qiyas.
Artinya Syiah itu mengeluarkan fatwa sendiri. Salah satunya mereka boleh nikah mut'ah. Nyanjuk buat Syiah ya. Bagaimana? Nikah mut'ahnya je. Nikah kontrak. Daya ni nikah mut'ah mangat dah. Nikah mut'ah. Kalau terima nikah kata, ya, selama 5 huruf, kahwin. Berarti 5 huruf tu nikah ni kan minta lain, nikah dalam 5 huruf. Ya, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu mansukh dulu diizinkan oleh Rasulullah ketika peristiwa perang. Sahabat Nabi berbulan-bulan ikut dengan Rasulullah berperang, tidak bawa istri. Maka diizinkan oleh Rasulullah nikah mut'ah pada saat itu. Tapi dimansuhkan kembali, dihapuskan lagi. Hapus. Sama lagi kejadian original hanya jabat kubu. Larangan dari Rasulullah. Tapi dimansuhkan kembali. Kalau begitu boleh. Orang perempuan ke kubu. Macam mana? Berarti Syiah boleh nikah mut'ah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh nikah mut'ah. Inilah sederetan kecil kesesatan yang berasal dari Syiah itu sendiri. Sudah bertentangan dengan kita. Kembalilah bahasa. Menyomenan tengku-tengku sekalian. Getanya tak ikut kiban Raja Iskandar Muda beserta ulama-ulama yang hidup pada masa itu. Apa kata ulama-ulama dan raja-raja dalam Qanun Al-Asy? Tidak boleh mengikuti Khawarij, Syiah, dan satu lagi Mu'tazilah. Menyohana halangan belum itu akan kita coba bahas Mu'tazilah. Sebenarnya itu tak tunggu Mu'tazilah, Qadiriyah, Murji'ah. Itulah kan? Jabariyah lah. Kah? Dah. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah. Kemarin itu pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, kita sudah bahas tentang masalah Khawarij. Sehingga nanti Khawarij itu bertemu dengan yang disebut hari ini dengan Wahabi Salafi. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca Quran Serambi, belum hafal tanggal. Tanggal 2 Februari tahun 2022. Urutnya? Ini yang baru? Hah? Dari 2 orang ya? Dari 2. Tertulis di Serambi, pemerintah Aceh Barat Daya telah melarang pengajian Wahabi Salafi. Aceh Barat Daya. Aceh Barat. Aceh Barat, para alim ulama dan pemerintahannya sudah membuat keputusan pengajian Wahabi Salafi sudah dilarang. Termasuk di Masjid Al-Kabir. Ya? Malaka ada fatwa, lentuan langsung lonjak ketika lentuan daurah di Negeri Sembilan di Malaysia. Saya langsung melihat deteran-deteran fatwa ulama Negeri Sembilan, salah satunya Wahabi Salafi dilarang kajiannya. Dan seluruh orang-orang Malaysia, ulama-ulamanya telah melarang kajian Wahabi Salafi. Kemudian kita juga bisa melihat fatwa ulama Mesir yang telah lentuan tahun 2017 kah atau 2019. Ketika itu hadir juga dari Yaman Habib Umar bin Hafid dan hadir Syekh Atiyah Saqar, juga hadir Syekh Grand yang besar dari Mesir. Semua memberi fatwa bahwa Wahabi Salafi sudah dilarang di Mesir. Dan ketika lentuan berangkat ke Mesir, watelun yakcok desertasi almarhum Abu Ya Muhyiddin, maka lentanya langsung mbak urungnya bahwa memang mereka pihak Mesir sendiri menjawab Wahabi Salafi jika ditemukan berceramah maka akan diusir. Kalau dia ada negeri lain akan dikirim ke negerinya sendiri. Tapi lawaknya ada kalau Wahabi nak cik yang muda-muda yang LC. Londanya orang mana? Wahabi kan juga ada LC. Jauh lewat tanya di Aceh yang kuliah ini. Londanya jauh Aceh. Gimana lanjut? Pakai jauh mana? Hana, awaknya hana tahun nak kuliah. Pergi daurah draw. Nyawatannya pergi berdrah draw. Karena di Mesirnya dosen hanya perumulannya.
So yang tamung, tapi punya ujian harus lulus. Punya anak ulang lagi. Di Mesir mana? Mesir anak pakai absen. Yang tamung jak je kuliah, punya anak adik cik, tapi punya ujian, kalau dah ujian harus bisa jawab. Maka menjelaskan bacuk tu karena nyokak dan Isya mengenai tentang Khawarij, mengenai tentang Wahabi Salafi itu sudah dilarang di Aceh ini, termasuk takalan punah ya, yang dari gubernur kan itu bit surat edaran dari gubernur ya, Pak Nova, bahwa dari seluruh ormas Islam Aceh apapun itu, termasuk ormas besar seperti Huda dan seterusnya, pihak MPU juga sudah mengeluarkan fatwa tahun 2020 bahwa Wahabi Salafi sudah mulai dilarang. Nah, pesan Iskandar Muda bahwa Wahabi Salafi ini dalam bahasa Iskandar Muda dulu disebut Khawarij. Apa yang menjadi berbeda mereka dengan kita? Mereka meyakini bahwa darah kita ini halal tentu. Ini darahnya halal. Ya. Dan untung alhamdulillah di Aceh ini hanya dikuasai lagi Arab Saudi. Kalau sempat kita seperti Arab Saudi, maka itu bidlah yang lagi ISIS, maka darah itu halal. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, abang kandung. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, abang kandung Muhammad bin Abdul Wahab, yang pegiat Wahabi pun. Wahabi ini berasal pertama kali dari Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Abdul Wahabnya ada dua anak. Pertama Sulaiman, yang kedua Muhammad. Ketika Muhammad belajar dengan ayahnya sendiri, dia tidak mau mengikut apa kata ayahnya, lalu dia belajar kitab Imam Ibnu Taimiyah. Ibu kita Ibnu Taimiyah. Bahaya kita Ibnu Taimiyah ya. Jangan lupa baca atau kita Ibnu Taimiyah. Baklun nak kita. Mungkin naik no. Oh nak tab belum tua. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah lahu rijlun wa lahu yadun wa lahu wajhun wa lahu yadain dan seterusnya. Allah itu punya wajah. Allah itu punya wajah, walahu rijlun, punya kaki. Masa Allah punya kaki? Itu Taimiyah itu. Kitab Ibnu Taimiyah jilid 1. Baklun nama anaino tab kalau simpan belum baca. Allahu lahu rijlun, punya kaki, walahu wajhun, punya muka, walahu yadain, punya dua tangan. Lagi manusia juga Allah ya. Okay? Nah, ini ajaran seperti ini, ajaran yang menyesatkan. Sempatlah kita meyakini Allah ada tangan, ada wajah, ada lidah, macam-macam yang salah juga. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda dari segala sesuatu. Nah, jadi yang kena Tuan sampaikan singkat tentang tambahan dari penjelasan kita yang lalu berkenaan tentang Khawarij. Jadi alhamdulillah Malaysia sudah melarangnya, Mesir sudah melarangnya, chatnya sudah melarangnya, Brunei Darussalam sudah melarang Wahabi Salafi, dan di Aceh sendiri juga dari pihak gubernur, dari seluruh ormas Islam, dari pemerintahan sektor seperti yang sudah saya katakan tadi juga sudah mulai melarang Wahabi Salafi. Bagaimana ciri-ciri mereka Wahabi Salafi? Mereka berlindung di balik Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya kan? Jadi, urungnya berlindung di balik Al-Quran. Ketika kita ingin menyerang Quran, gimana serang Quran? Kah aja? Hanya caranya. Ya. Nah, berbalik di Al-Quran. Mereka berlindung di naungan hadis. Ketika kita ingin mencari mereka dalam hadis, ingin membunuh mereka dan seterusnya, itu tidak tertampak. Kenapa? Sama kita sudah menyerang hadis atau Al-Quran.
Jadi deku-deku wahai tuan hormati, dari seluruh yang tuan jelaskan benar, pesan Iskandar Muda, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang sebenarnya yang ada di Aceh. Dan itu bukan barang baru. Dari mulai Sultan Malikus Soleh sampai ke Sultan Iskandar Muda, sampai ke 4 ratu Syafiuddin Zakatuddin, seluruhnya bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari dan Maturidi, dan bertasawuf kepada Imam Al-Ghazali atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah punya anak-anak malam mungkin belum ke akan kita utama dalam akidah Mu'tazilah. Jadi nak tanya ni? Cuba. Waalaikumsalam. Oh, ya, ya. Saya lihat jamaah tabligh itu untuk sekarang untuk sekarang. Kalau dulu itu ada 2. Yang pertama garis keras, yang kedua garis yang lembut. Garis keras ini bukan seperti kerasnya Wahabi Salafi. Mereka pengamalan ibadahnya itu kuat sekali. Kuat. Walau tidak punya ilmu. Tingkat zikirnya, tahajudnya, semuanya kuat. Walau tidak punya ilmu. Itu dulu. Dan sekarang ini saya lihat saudara kita jamaah tabligh itu sudah mulai belajar fikih. Sudah mulai mengenali tauhid. Dan alhamdulillah mereka di pusatnya di Cok Buh, mereka alhamdulillah sudah buat Maulid Nabi. Dan kebetulan beberapa kali saya mengajar di Masjid Al-I'tibar malam Jumat, malam besok, mereka datang. Jadi mendengar kajian kita. Jadi jamaah tabligh ini sama seperti kita, tapi bedanya pada mazhab saja. Jamaah tabligh mazhabnya Hanafi. Dan kita mazhab Syafi'i. Boleh begitu Tengku? Boleh. Yang tidak boleh, mayoritas Syafi'i dalam kampung ini tak boleh berkuar-kuar oleh mazhab Hanafi. Contoh, kita semua di sini 20 orang Syafi'i. Ada 1 orang Hanafi. Maka dia tidak boleh menyampaikan kehanafiannya itu kepada yang sudah Syafi'i. Kenapa tak boleh? Hancur. Yang sayang orang awam. Contoh dulu, Imam Maliki memegang anjing tidak najis, tidak batal wudu. Imam Maliki. Sedangkan Imam Syafi'i itu memegangnya batal, masanya cukeh juga batal wudu. Tentu kedua-duanya ini punya dasar hukum. Nah, kita semua sudah Syafi'i, datanglah Maliki. Nggak apa-apa, pegang aja anjing sikit. Yang sayang orang awam main parang dia. Kalau kita mungkin main dalil. Orang awam main parang, wah sesat. Begitu. Jadi kembali lagi bahwa jamaah tabligh itu saudara kita. Sebenarnya semua yang ada di Aceh ini saudara kita juga. Kenapa saya bisa sebut saudara? Selama mereka masih percaya Allah Tuhannya, Nabinya itu Nabi Muhammad, arah kiblatnya masih kiblat, masih ke Ka'bah. Kemudian kitab sucinya masih Al-Quran, rukun imannya masih 6, rukun Islamnya masih 5, saudara kita. Tapi kadang mereka sudah menyeleweng. Nah, ini kita tarik di sini biar nggak menyeleweng. Yang jangan Syiah itu kayaknya udah lain kali itu Syiah itu. Masa ada bilang imamnya sudah sama seperti Nabi Muhammad? Ini benar. Baik, gimana? Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita salut dengan Iran, Afghanistan, itu negeri-negeri yang selalu buat musabaqah Quran. Kalau Indonesia ada juga, cuman nggak didukung sama pemerintah kan. Ya. Jadi Afghanistan, Iran itu selalu buat musabaqah. Pertanyaannya, kenapa mereka buat musabaqah itu? Dan apa sikap kita mendengarnya, ikut berlomba, ikut mengaji, apalagi ikut menghadiri, berkumpul dengan mereka dalam musabaqah itu. Apa hukumnya? Itu boleh saja, tak masalah. Kenapa tak masalah? Al-Qur'annya masih sama dengan Quran kita. Cara baca mereka itu masih sama dengan cara baca mereka. Dan yang perlu diketahui, Syiah itu ada 12 versi. Nah, ini yang lupa saya sampaikan. Yang lebih parahnya, Syiah itu lebih parah, Syiah Sa'biyah, Syiah Rafidah, apa itu lagi itu Syiah? Ada 3 yang lebih parah. Dan ada Syiah yang hampir sama seperti Ahlussunnah. Nah, Syiah yang menganut Al-Quran Ali, bukan Al-Quran Utsman, itu bukan Syiah yang buat musabaqah yang di Iran sekarang itu, buat musabaqah Quran, itu bukan versi Syiah itu. Di Iran itu semua Syiah, tapi terbagi bagi. Makanya ada Syiah Sabai, diambil dari Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu tokoh Syiah terkenal. Nah, disinilah hancurnya, ini sini mulai. Dan Al-Quran versi daripada Syiah Sabaiyah itu tidak pakai versi Utsman, tapi versi Ali. Nah, yang di Iran hari ini itu pakai Quran versi Utsman bin Affan atau disebut Mushaf Utsmani. Oleh karena itu, kita boleh mengikutinya, kita boleh mendengarnya, kita boleh berduduk bersama mereka, dan kita boleh ikut musabaqah. Selama tidak bertentangan dengan amalan-amalan dari Rasulullah, cara baca Al-Quran. Dan alhamdulillah di sana disetujui qiraat Imam Hafiz. Syiah pakai qiraat Imam Hafiz. Syiah saya maksudkan ini bukan Syiah Sabaiyah. Mengakui qiraat Imam Hafiz, mengakui qiraat Imam Ibnu Qalun, mengakui qiraat Imam Ibnu Katsir. Sama seperti di Indonesia. Cuma di Indonesia khusus qiraat Imam Hafiz. Kan anda dengar orang baca Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bunyi orang awam dengar dengan nak sesat. Sesat kan? Sesatnya. Tapi begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah, itu qiraat imam lain, bukan qiraat Imam Hafiz. Contoh lain, qiraat Imam Ibnu Katsir. Siratal ladzi. Kan sirah. Guru awam juga dengar lagi yang mana nak ngomong perang padahal yang betul. Itu qiraat Imam Ibnu Katsir. Demikianlah dulu kami belajar qiraat. Ya, dengan Dr. Hisham Yazid. Beliau ahli qiraat itu. Begitu baca. Nah, jadi itu masih bisa, tak apa. Ikut. Selama masih ranah dengan kita, ikut. Tapi kalau sudah menyeleweng, itu tak boleh ikut. Tahu nak? Aja nak, nyalain. Ya, memang kadang-kadang perlesi tabur kiraan-kiraan yang ambil salah tu lah. Apa? Oh, ya lanjut dah. Baca kiraan. Lanjut apa? Ada lagi tak? Jadi insya-Allah jamaah dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang akan datang kita akan fokus ke Mu'tazilah.
Setelah itu kalau masih ada sempat waktu sebelum Ramadan, masih sempat lagi waktu, maka kita baru mulai lagi ke sifat Allah yang selanjutnya. Jadi, benar insyaAllah, mudah-mudahan akhirnya pertemuan dua tu. Hah? Tiga tu lah? Tak habis tu. Kah? Jadi lanjut informasi becut. Apabila mungkin sebagian dengku yang menghejak berkonon muku alam, najak mak kamu insyaAllah tip orang Sabtu, pos tengah tipluh, bak kuburan di Iskandar Muda. Ini kuburan Iskandar Muda, tapi kamu bak balik, nak balik nanti. Dan kamu pos tengah tipluh tengok, orang Sabtu, kitab Mir'atul Tulab karya Syekh Abu Rauf As-Sinkili, tebay ubenya, yang khusus bab dagang. Yang ubenya khusus bab dagang, kemudian kitab Konun Mukuta Alam, yaitu Konun punya Kerajaan Aceh. Nanti pegah tentang mat megang, tentang macam-macam lah. Jadi menyala mohon saja ada satu. Ya, hanya penting dengan orang Aceh. Kecuali anak orang Aceh kan. Anak orang Aceh mana kan? Kecuali anak orang Aceh yang tapu. Bajilah tak kena oleh, mudah-mudahan bermanfaat. Tuan laki mah hanjit dalam sembahyang ini. Mudah-mudahan bermanfaat dengan